Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi pencinta atau pemirsa Klavos yang berbahagia. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu limpah di dalam hidup kami. Roh pengertian, roh pengetahuan akan firman-Mu. Biarlah Kau berikan terus di dalam kehidupan kami. Inilah kami, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Pemirsa Klavos yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah sekalian kami diberkati oleh firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia, kehidupan saudara dan saya, kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, baiklah kita mempersembahkan itu hanya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika kita memiliki kehidupan yang terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita tahu kita hidup di dunia bukan untuk kita sekedar bekerja, makan, minum, dan kita berumah tangga, beranak cucu. Bukan sekedar itu saja saudara. Tetapi saudara dan saya hidup di dunia, kita hidup hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita setiap saat. Nah, oleh karena itu kalau kita hidup untuk merepresentasikan Tuhan, maka apa yang kita berikan di tengah-tengah dunia ini benar-benar hanya menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu kalau kita hidup merepresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka secara tidak langsung saudara dan saya dapat katakan kepada setiap orang bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka saya percaya kehidupan itulah yang dapat kita nyatakan bagi Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan kita yang baik dan benar kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita lewat bacaan kita saat ini, kitab Ibrani katakan bahwa ayatnya yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya firman ini mau katakan kepada saudara dan saya, perkataan kita haruslah juga menjadi persembahan yang baik dan benar kepada Tuhan. Artinya persembahan yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau persembahan yang memuliakan Tuhan melalui bibir kita, sudah pasti bukan ucapan-ucapan menipu, sudah pasti bukan ucapan-ucapan yang lemah, tetapi yang pasti adalah ucapan-ucapan yang memberikan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya, mari kita berikan, persembahkan ucapan bibir kita menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab 1 Petrus pada pasalnya yang ketiga, kalau saudara dan saya lihat dalam kitab 1 Petrus pada pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10 berkata demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya
terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya ayat ini mau katakan begini, kalau perkataan kita itu tidak benar, maka pasti hidup kita akan penuh dengan masalah. Tapi kalau perkataan kita itu selalu benar, maka hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Perkataan yang tidak benar adalah perkataan yang apa? Perkataan yang suka menipu, perkataan yang memperkatakan hal yang tidak benar, memperkatakan hal-hal yang lemah, memperkatakan hal-hal yang seolah-olah hidup tidak diberkati. Nah, perkataan-perkataan itu akan menunjukkan kehidupan kita atau akan membawa hidup kita mengalami segala sesuatu seperti apa yang kita katakan. Nah, oleh karena itu kalau saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini, lewat perkataan kita, kita dapat menjaga perkataan kita. Apa yang kita katakan bagi sesama kita, apa yang kita presentasikan melalui perkataan kita, saya katakan secara tidak langsung itu adalah persembahan kita yang memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu belajarlah untuk tidak memperkatakan apa yang bukan berasal dari Tuhan, tapi perkatakanlah apa yang berasal dari Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perkataan-perkataan kita janganlah perkataan-perkataan yang lemah. Perkataan-perkataan kita janganlah perkataan-perkataan yang menipu, tapi perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mengandung kuasa, memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita. Namun masalahnya, bagaimana saudara dapat memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara, sedangkan saudara sendiri tidak mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen bisa menghafal Alkitab, dia bisa memperkatakan khotbah, tetapi sebenarnya apa yang dia katakan itu berbeda dari hidupnya. Mengapa demikian? Karena firman itu tidak ada di dalam hidupnya. Dia hanya menghafal ayat Alkitab, dia hanya mencuplik mendengar apa perkataan orang, tetapi itu yang dia katakan bukanlah kehidupan yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Makanya tidak heran perkataannya itu dapat mencelakakan hidupnya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau seperti apa kata 1 Petrus ini, kalau kita mau bahwa melihat hari-hari kita baik, marilah kita memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, masalahnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat terus memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara harus bangun kesadaran saudara. Kalau saudara hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara melakukan segala aktivitas saudara, semua karena pemberian Tuhan. Kalau saudara menyadari akan hal itu dalam hidup saudara, maka saya percaya lewat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau bisa terus bersaksi bagi sesamamu lewat perkataanmu bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam seluruh kehidupanmu. Yang kedua, yang harus saudara lakukan di dalam seluruh kehidupan saudara, bangun kesadaran saudara bahwa apa yang kau katakan itu, itulah yang dapat menentukan hidupmu. Ketika engkau membangun kesadaranmu tentang hal itu, maka saya percaya engkau akan menjaga setiap perkataan-perkataanmu. Engkau tidak akan memperkatakan hal-hal yang sembarangan. Engkau tidak akan memperkatakan hal-hal yang dusta dalam hidupmu. Tetapi apa yang kau katakan, itulah hal yang benar-benar engkau alami dari Tuhan. Karena engkau punya kesadaran akan pekerjaan Tuhan yang hebat di dalam seluruh kehidupanmu. Yang ketiga, yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara adalah bangun kesadaran saudara kalau hidupmu itu harus terus melekat kepada Tuhan. Artinya ketika engkau punya kesadaran, saya harus terus melekat kepada Tuhan, saya harus terus membangun hidup saya dengan Tuhan, maka saya katakan itu akan membuat perkataan-perkataanmu itu menjadi strong di dalam hidupmu. Itu tidak akan pernah membuat engkau lemah, tapi itu akan membuat engkau menjadi kuat di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Itulah yang membuat saudara, perkataan-perkataan kita dapat memuliakan Tuhan lewat hidup dan kehidupan kita setiap saat. Jadilah orang Kristen yang selaras apa yang dia katakan, itulah kehidupannya. Jangan kita memperkatakan lain, tetapi yang kita lakukan lain. Tapi baiklah apa yang kita perkatakan, itulah hidup kita. Jangan jadi orang yang mudah berkhotbah, mudah berkata-kata, mudah memberikan motivasi, tapi sebenarnya dia tidak ada di dalamnya. Banyak orang seperti itu. Dia bisa mengatakan Tuhan baik, tapi terkadang dia stres dengan masalahnya. Itu kan berarti perkataannya berbeda dengan apa yang dia alami.
Nah, oleh karena itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kehidupan yang baik bagi kita. Dia mau hari-hari hidup kita itu selalu baik. Dia menaruh perkataan-perkataannya di mulut kita. Oleh karena itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur 8 ayatnya yang ketiga, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, ayat ini mau katakan kepada kehidupan saudara dan saya bahwa sejak kita lahir, Engkau telah menaruh dasar kekuatan, yaitu firman, di dalam mulut setiap orang yang percaya. Nah, oleh karena itu saudara, bersyukur kepada Tuhan yang telah menaruh firman pada mulut kita sejak kita lahir. Dan oleh karena itu, perkatakanlah firman terus di dalam seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Itulah perkataan yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar dari mulut kami terus berkata-kata, memuliakan Engkau lewat seluruh perkataan kami. Tolong kami selalu, lindungilah kehidupan kami selalu. Roh Kudus menuntun dan menyertai kami selalu untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.